Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quintana Aurora Senarayu, NIM 40421044. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian kualitatif studi kasus. Yang pertama, pengertian studi kasus. Menurut Herdiansah 2015, penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian yang bersifat komprehensif, merinci, intens, dan mendalam, serta terarah pada upaya dalam mengkaji masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau berbatas waktu. Kemudian, ada prinsip-prinsip dalam studi kasus. Yang pertama, metodologis, yaitu mengutamakan penelitian ekstensif, sistematik, ilmiah, manajerial. Kemudian yang kedua ada keunikan, menitik beratkan pada kejadian khusus, intrinsik, familiar, fokus pada masalah, dan terprogram yang terikat oleh tempat dan waktu. Kemudian yang ketiga ada setting penelitian. Penelitian dilakukan dalam bentuk gambaran, instrumental, fisik, sosial, sejarah, pendidikan, ekonomi, budaya, politik, maupun organisasi. Yang keempat ada pengumpulan data ekstensif, yaitu menampung sumber informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian contohnya yaitu dokumentasi, rekaman, arsip, wawancara mendalam, observasi langsung atau observasi tidak langsung, dan artefak-artefak fisik. Kemudian yang kelima ada kuintian, sebuah objek penelitian atau fenomena yang akan diteliti sesuai dengan target, yaitu kondisi yang bermanfaat, program dan target, fenomena yang berkategori, kondisi yang berfungsi, dan wilayah tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis dari studi kasus. Studi kasus dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu 1. Studi kasus intrinsik atau intrinsic case study. Apabila kasus yang dipelajari secara mendalam mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari berasal dari kasus itu sendiri, atau dapat dikatakan mengandung minat intrinsik atau intrinsic interest. Kemudian yang kedua, studi kasus instrumental case study, apabila kasus yang dipelajari secara mendalam karena hasilnya akan dipergunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan teori yang telah ada atau untuk menyusun teori yang sudah ada. Hal ini dapat dikatakan studi kasus instrumental. Minat untuk mempelajarinya berada di luar kasusnya, atau minat eksternal interest. Yang ketiga, studi kasus kolektif case study, apabila kasus yang dipelajari secara mendalam merupakan beberapa kelompok kasus, walaupun masing-masing kasus individual dalam kelompok itu dipelajari dengan maksud untuk mendapatkan karakteristik umum, karena setiap kasus mempunyai ciri tersendiri yang bervariasi. Kemudian ada manfaat penelitian studi kasus. Menurut Lincoln dan Guba, sebagaimana dikutip dalam Mulyana 2013, keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti. 2. Studi kasus penyajian uraian menyeluruh
yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sebagai kehidupan sehari-hari atau everyday life. Yang ketiga, studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan. Yang keempat, studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual, tetapi juga keterpercayaan atau trustworthiness. Yang kelima, studi kasus memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah dalam studi kasus. Yang pertama, pemilihan tema atau topik. Tema atau topik dalam penelitian menjadi hal yang sangat penting dalam kajian studi kasus. Hal ini disebabkan tema adalah body of knowledge. Begitu penting pemilihan tema, maka alangkah baiknya peneliti haruslah melihat latar belakang akademisi yang menjadi bagian dari keilmuannya. Kemudian yang kedua, kajian teori penelitian. Pada tahapan kedua ini, peneliti harus mau dan siap untuk membaca dan juga menelaah kajian teori-teori yang ada pada buku bacaan, jurnal, majalah ilmiah, surat kabar, dan juga laporan penelitian terdahulu. Yang ketiga, perumusan masalah. Pada proses perumusan masalah, peneliti dituntut untuk lebih teliti tentang hal apa yang akan dijadikan sebagai pokok masalah pada penelitian. Menurut Dr. Suwartono 2014, perumusan suatu permasalahan perlu dilakukan untuk memperjelas masalah yang dihadapi, untuk menghindari kurang mendalamnya hasil penelitian. Yang keempat, yang terakhir, pengumpulan data. Menurut Dr. Suwartono, tahun 2014, pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian. Pengumpulan data pada studi kasus. Pengumpulan data pada studi kasus. Pada proses pengumpulan data, peneliti dapat menggunakan beberapa teknik, diantaranya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahapan ini, peneliti mempunyai peranan yang sangat penting, baik itu dikarenakan penelitilah yang bisa menyimpulkan kapan waktu untuk memulai dan mengakhiri penelitian, serta mampu mengukur data yang dibutuhkan sudah cukup atau belum. Analisis data dalam studi kasus menurut Steck mengungkapkan ada 4 bentuk analisis dalam analisis data studi kasus. Yang pertama yaitu pengumpulan kategori. Peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul. Yang kedua, interpretasi langsung. Peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya secara bersama-sama agar lebih bermakna.
Yang ketiga, peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel 2x2 yang menunjukkan hubungan antara dua kategori. Yang terakhir, peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisis data. Generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari satu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus. Keabsahan data dalam penelitian studi kasus. Yang pertama, derajat kepercayaan atau credibility. Dalam penelitian kualitatif digunakan istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan untuk menjelaskan bahwa hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan objek yang sesungguhnya. Kemudian dalam derajat kepercayaan dibagi menjadi 6. 1. Perpanjangan keikutsertaan. Keikutsertaan peneliti dalam situasi sosial dilakukan baik melalui pengamatan maupun wawancara mendalam dengan narasumber. Seorang peneliti sangat sulit mendapatkan data yang lengkap dan kredibel jika keterlibatannya dalam situasi sosial relatif baru baginya, hanya dalam waktu singkat, hanya sekali 2 kali saja. Yang kedua, ketekunan pengamatan. Peningkatan ketekunan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur situasi sosial yang relevan dengan masalah atau isu yang sedang dicari untuk mendapatkan kedalaman data tentang objek yang sedang dikaji. Yang ketiga, triangulasi data. Triangulasi dipakai untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian dan berfungsi sebagai teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk dilakukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Yang keempat, pengecekan sejawat. Pengecekan sejawat merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil sementara atau hasil akhir dengan rekan-rekan sejawat. Yang kelima, kecukupan referensi. Agar keabsahan data dapat dipenuhi, diperlukan adanya referensi untuk dijadikan bukti pendukung dari data yang diperoleh sehingga dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data. Yang ketujuh, ada analisis kasus negatif. Data dianggap kredibel apabila semua data yang dikumpulkan tidak berbeda atau saling bertentangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang kredibel, peneliti harus melakukan analisis kasus negatif guna mengetahui apakah data yang ditemukan sudah konsisten. Selanjutnya, pengecekan anggota data yang sudah dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti. Peneliti perlu dilakukan pengecekan ulang kepada narasumber yang memberikan data atau informasi agar benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Selanjutnya, keteralihan. Keteralihan berarti penerapan atau penggunaan data hasil penelitian pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama. Yang ketiga,
kebergantungan atau dependability dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Proses auditing dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing dengan cara mengaudit secara keseluruhan kegiatan peneliti dalam penelitian. Kepastian atau confirmability. Kepastian dalam pengujian keseluruhan proses dan hasil penelitian dapat diperoleh dengan melakukan uji confirmability. Pengujian ini dilakukan oleh seorang auditor independen atau pembimbing untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.